Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah di sarangan ku turuna rahmat mangrupi hujan. Urang tiasa kempal di Madrasah Al-Muttaqin dina raraga ngabahas risalah salat Dewan Hizbah Persatuan Islam ngeunaan dalil isyarat dalam tasyahud. Kenapa kita menggerak-gerakkan telunjuk di dalam salat? Ini menjadi episode terpenting dalam salat karena inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Namun sebenarnya dalam kenyataan sudah banyak selain Persis yang digerak-gerakkan telunjuknya, tidak identik dengan Persis hari ini. Qala Wa'il bin Hujrin, Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, fi sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qa'ada, kemudian Nabi duduk, faftarasha rijlahul yusra, dan membentangkan kaki kiri dibentangkan, artinya diduduki. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidihi, dan meletakkan telapak tangan yang kiri di atas paha, maksudnya paha kiri. Wa rukbatihil yusra, dan lutut yang kiri. Telapak tangan disimpan pada paha dan lutut secara bersamaan. Berarti di mana? Di paha dekat lutut. Artinya mohon maaf, ketika posisinya di sini ketika duduk itu ini salah. Ataupun di sini juga tidak tepat. Tapi di atas paha dekat lutut itu baru yang benar. Karena dalam hadis ini menggunakan kalimat wau yang berarti al-jam'u, keduanya, paha harus dapat, lutut juga harus dapat. Jadi prakteknya simpan telapak tangan di paha yang dekat lutut, bukan paha, tapi paha yang dekat lutut. Wa ja'ala hadda mirfaqihil aimani, dan beliau meletakkan ujung siku kanannya, ujung siku itu ini, ala fakhidihil yumna, di atas paha kanannya. Ujung siku di atas paha kanan. Jadi bukan di atas betis, di atas paha. Makanya kenapa yang tahiyat dia nyerong badannya. Jadi gak begini, gak diangkat seperti ini, ataupun di pinggir, tapi ke sini. Summa qabado sintaini min asabihi, kemudian menggenggamkan dua jarinya. Sintaini min asabihi, dua jari digenggamkan, yaitu jari manis dan kelingking, ya, tidak manis tapi suka mencari yang manis-manis. Wahalako halkotan, dan membuat satu bulatan.
yang dua dilipat, yang dua lagi membuat bulatan. Jadi begini bentuknya. Summa rofa'a usbu'ahu, kemudian Nabi mengangkat jari telunjuknya yang mana? Tinggal satu lagi, ulangi. Dua jari pertama dilipat, dua jari kedua dibuat lingkaran. Artinya yang digerak-gerak itu telunjuk. Paro'aituhu, kata Wail bin Hujr, maka aku melihat dengan mata kepalaku, tidak pinjam mata orang lain. Aku melihatnya, yuharrikuha, Nabi menggerak-gerakannya, yad'u biha, sambil berdoa dengannya. Jadi yang menggerak-gerakkan telunjuk itu persis Muhammadiyah. Rasul. Tentu ayat ajaran persis menggerak-gerakkan telunjuk tidak ada. Itu yang harus dipahami. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad, Mu'jam Al-Kabirnya At-Tabrani. Cukup menjadi bukti bagi kita bahwa menggerak-gerakkan telunjuk itu dari Nabi, bukan dari persis. Qala Ibnu Zubairi, Ibnu Zubair berkata radhiyallahu an, semoga Allah meridai kepadanya, kana Rasulullah SAW idza qa'ada, apabila duduk, yad'u, beliau berdoa, wadoa, menyimpan yadahul yumna, tangannya yang kanan, ala fakhidihil yumna, di atas pahanya yang kanan lagi. Wayadahul yusra, dan menyimpan tangan kirinya, ala fakhidihil yusra, di atas pahanya yang kiri. Yang mana secara rinci pada hadis sebelumnya sesungguhnya bukan sekedar di atas paha, tapi paha yang dekat lutut. Inilah yang disebut oleh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli, menyimpulkan satu kaifiat ibadah tidak cukup dengan satu hadis atau satu dalil, tapi dirangkai dari berbagai hadis, berbagai dalil. Baca hadis ini saja seolah-olah cukup di atas paha. Ternyata ada keterangan yang sebelumnya, bukan sekedar paha, tapi paha dekat lutut. Wa asyara, nah, dan Nabi berisyarat, bi usbu'ihi, dengan telunjuknya, as-sababah, bi usbu'ihi sababah, dengan jarinya yang telunjuk. Ini jadi dalil lagi bahwa benar adanya gitu, menggerak-gerakkan telunjuk itu. Riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Nomor 32, derajat hadis la yuharrikuha. Barusan beres ya. Dua hadis ini hafalkan. Senjata. Kenapa kamu sholat begini-begini? Kalau begini-begini, Apa kamu nyingsinan kucing? Nah, ini jawabannya. Qala wa ilubnu Hujrin. Masya Allah. Anak SMK membacakan dalil, wah antos genjeleng tasa senak mak. dipecat tuh Mau dipecat, dirinya ya Pak Asep Samsudin bakal diberi piala gitu. Pak Asep Sampan aya didinya. Jadi jawablah setiap penasaran dan pertanyaan dengan ilmu gitu. Terlepas menerima ataupun. Nah, sekarang yang akan kalau yuharrikuha digerakkan. La yuharrikuha, ada hadis
derajatnya. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, semoga meridhoi kepadanya, berkata, Kanan Nabi SAW yushiru, beliau berisyarat, bi usbuihi, dengan telunjuknya, idza da'a, apabila berdoa, maksudnya dalam tahiyat, wala yuharrikuha, tapi tidak digerak. At-tahiyat. Nah, gitu, tanpa digerak-gerak. Itu diangkat itu ada yang dari awal, ada yang asyhadu. Nah, karek naik. Ini hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Musnad Abu Awanah. Pertama, ini penjelasan dari Dewan Hisbah ya. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad min Hadyi Khairil Ibad. Ini kitab wajib di pesantren Persis, terutama di asrama. Kalau di Firdaus belum. Jilid 1 halaman 60 berkata, mengenai hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi SAW berisyarat dengan telunjuk dan tidak menggerak-gerakannya. Maka tambahan tidak menggerak-gerakannya, kata Imam Ibnu Qayyim, itu tentang kesohihannya terdapat kritikan. Tambahan tidak menggerak-gerakkan itu. Karena sesungguhnya Imam Muslim telah menyebut hadis ini dengan panjang pada kitab sahihnya dari Abdullah bin Zubair, dan ia tidak menyebut tambahan ini. Dalam ilmu hadis tambahan apa? Mesti ingat. Mudraj. Tetapi Abdullah bin Zubair berkata, Rasulullah SAW apabila duduk di dalam sholat, ia menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betisnya. Menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betis. Dan menghamparkan kaki kanannya. Dan menyimpan tangan kirinya di atas lutut kirinya, serta meletakkan tangan kanannya di atas kaki kanannya sambil berisyarat dengan jari telunjuk. Ya, posisi tahiyat itu maksudnya. Lagi pula hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair ini tidak menunjukkan di dalam sholat. Tidak ada lafaz bahwa ini di dalam sholat. Kalaupun tadi saya mengartikan ini di dalam sholat karena dalam bahasan tasyahud, padahal ternyata kata para ulama tidak tegas dalam hal sedang apa. Dan andaikan menunjukkan dalam sholat, keadaan hadisnya nafi, meniadakan menggerak-gerakan. Salam. Wala yuharrikuha, tidak menggerak-gerakan, itu nafi. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr itu musbit. Musbit itu artinya menetapkan adanya menggerak-gerakan. Dalam kajian ya usul fikih tentang dalil, jadi ada yang disebut nafyun, ada yang disebut musbitun. Kalau nafyun artinya peniadaan. Kalau musbitun artinya
menetapkan keberadaan. Tentang hadis menggerak-gerakkan, ada hadis yang mengatakan la yuharrikuha, digerak-gerak, tidak digerak-gerak, ada peniadaan. Ini menjelaskan sebaliknya apa? Yuharrikuha, digerak-gerak. Mana yang benar? Dan ini sudah doib kan ya? Yang la yuharrikuha dikatakan doib. Kermah doib dan yang musbit itu lebih didahulukan daripada yang nafi. Kermah doib bertentangan dengan yang sahih. Apakah hadis doib bertentangan ketika berseberangan dengan hadis doib? Apakah hadis doib bertentangan dengan hadis sahih berpengaruh? Tidak berpengaruh. Ini dengan musola. Sadul musola. Apa ini? Lain pelajarannya lebih. Belum musola dikira Ustaz. Pelajaran anak. Pelajaran Jadi ketika hadis doib bertentangan dengan hadis sahih berpengaruh tidak? Tidak. Karena yang lemah tidak akan berpengaruh ketika bertentangan dengan yang kuat. Itu kan gitu. Itulah mengapa kami menggunakan 105 nomor kudu katalah. Jadi ketika ayat kasus kira jadi teng gitu, teng begitu. Tapi teng gitu. Nomor maung ya. Kermah doib bertentangan dengan yang sahih. Nya doib nya bertentangan dengan yang sahih. Nya doib nate mengatakan peniadaan melawan yang mengatakan ada. Dalam kaidah bahwa yang mengatakan ada itu harus didahulukan dibandingkan yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Secara teori begitu. Karena yang mengatakan ada itu artinya ada proses yang terjadi. Hari yang mengatakan tidak ada mah seolah tidak ada proses yang terjadi. Selain itu, hadis Su'ail bin Hujar adalah hadis sahih, sebagaimana telah diterangkan oleh Abu Hatim pada kitab sahihnya. Pentahqiq Zadul Ma'ad menilai bahwa hadis Su'ail bin Hujar itu sanadnya sahih. Demikian pula Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis Abdullah bin Zubair sanadnya hasan, bahkan dinyatakan sahih oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Demikian dijelaskan pentahqiq Abdul Qadir Al-Arnaud dan Syu'aib Al-Arnaud. Ini para pentahqiq hadis, peneliti hadis. Jadi 1 halaman 238 hiji tah untuk membantah tidak digerak-gerakkan teh. Hadis yang tidak digerak-gerakkan dhaif. Yang kedua bertentangan dengan yang sahih. Yang ketiga menjelaskan peniadaan, bertentangan dengan yang mengatakan ada keterangan digerak-gerakkan. 2. Ini ngapalkeun senjata orang bisa ditaruh ke batu. Nasiruddin Al-Albani pada kitabnya Sifat Salat Nabi Al-Maktab Al-Aslami, ini cetakan 4 halaman 170 mengatakan, terjemahnya kurang lebih, dan hadis bahwa ia tidak menggerak-gerakkan telunjuknya tidaklah subut atau kuat dalam hal sanadnya, sebagaimana telah saya terangkan pada Dhaif Abu Dawud nomor 175. Dan kalaupun subut, hadis itu nafi, meniadakan adanya menggerak-gerakkan telunjuk. Sedangkan hadis dalam bab ini dari Wa'il bin Hujr musbit, menyatakan adanya menggerak-gerakkan telunjuk. Yang musbit mesti didahulukan atas yang nafi,
sebagaimana telah diketahui di kalangan para ulama. Nah, ini yang kedua, bahwa pernyataan Nasiruddin Al-Albani dhaif, hadis yang tidak digerak-gerakkan. Hadis Abdullah bin Zubair itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab As-Shalah bab Al-Isyarah fit Tasyahud jilid 1 halaman 227. An-Nasai pada bab Khodi as-Sintaini min as-Asobi'i al-Yadi al-Yumna wa Aqdi al-Wusta wa al-Ibham jilid 1 halaman 3132. Semuanya dari jalan Hajjaj bin Jurej, dari Ziyad, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amr bin Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair bahwa Nabi berisyarat dengan telunjuknya apabila berdoa dan tidak menggerak-gerakannya. Ibnu Jurayj berkata, dan Amr ibnu Dinar menambahkan, ia berkata, Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya Abdullah bin Zubair bahwa ia telah melihat Nabi berdoa seperti itu dan Nabi meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Ini sedang meneliti hadis yang tidak digerak-gerakkan gitu ya. Kita fokus. Keterangan dan tahrij hadis. 1. Rawi yang bernama Hajjaj pada sanad ini adalah Hajjaj bin Muhammad sebagaimana tercantum pada sanad Al-Baihaqi. Kita gambarkan. Pada paragraf yang kedua ya di halaman 118 ya. Ada hadis Abdullah bin Zubair diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, betul ya? Abu Dawud. Jadi begini menggambarkannya. Dari bawah dulu. Abu Dawud. Ini yang meriwayatkan hadis. Sama dengan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah gitu. Kemudian Abu Dawud, iya, terjemahkan begitu. Tapi padahal ini nama saja. Nah, semuanya berasal dari Hajjaj bin Jurej. Siapa? Hajjaj bin Jurej. Nah, ini Abu Dawud menerima dari Hajjaj bin Jurayj. Satu. Hajjaj bin Jurej dari Ziyad. Ziyad dari Muhammad bin Ajlan. Ziyad dari siapa? Muhammad bin Ajlan. Ini nama orang-orang yang menerima dan meriwayatkan hadis. Muhammad bin Ajlan. Dari Amir. Muhammad bin Ajlan dari siapa? Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair dari siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dari siapa? Ya dari Nabi, dari hadis ini. Tapi apakah benar Nabi mengatakan tidak digerak-gerakkan? Ya kan ini hadis tentang ini. Nah, satu keterangan hadisnya begitu. Rawi yang bernama siapa? Hajjaj pada sanad ini adalah Hajjaj bin Muhammad sebagaimana tercantum pada sanad Al-Baihaqi. Hajjaj bin Jurej. Di sini dikatakan Hajjaj bin Muhammad. Dua, yang disebut Ziyad adalah Ziyad bin Sa'ad bin Abdurrahman yang ini. Ia seorang rawi sikoh dan sabit kuat. Dijelaskan dalam kitab Tahzibut Tahzib jilid 3 halaman 369-370. 3. Perkataan Ibnu Jurayj, Amr bin Dinar menambahkan, ia berkata,
Amir telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dan seterusnya. Pertama, Ziyad dengan lafadz sigotul ada akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Kedua, Amr bin Dinar dengan lafadz sigoh ada qala ia berkata, yakni Amr bin Dinar. 4. Dinar yang menerima dari Amr bin Abdullah bin Zubair ada 2 orang rawi, yaitu Muhammad bin Ajlan dan Amr bin Dinar. Yang menerima dari Dinar, yang menerima dari siapa? Amr bin Abdullah. Ini kan dari atas ilmunya itu. Kenapa panahnya dari bawah? Karena kita nerimanya kan dari sini. Amr itu punya murid Muhammad bin Ajlan, dan satu lagi Amr bin Dinar, tidak ada di hadis ini. Jelasnya hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair. Dari ayahnya Abdullah bin Zubair melalui 2 jalan. Jalan pertama, Hajjaj, Ziyad, Muhammad bin Ajlan, Amir bin Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Betul ya? Dengan lafaz yang artinya Nabi berisyarat dengan telunjuknya apabila berdoa dan tidak menggerak-gerakannya. Pada sanad ini terdapat 2 ilat. Hadis yang ada ilat disebut apa? Mu'allal atau ma'lul. Betul, Julpi? Ya, jadi musola itu harus di luar kepala ya. Ngedina buku di luar kepala. Pertama, Hajjaj bin Muhammad walaupun ia seorang rawi yang sikoh dan sabit, tetapi di akhir usianya ia itu ikhtilat, pikun. Dan dalam keadaan demikian masih meriwayatkan hadis. Dijelaskan dalam Tahdzibut Tahdzib jilid 2 halaman 205-206. Mana? Hajjaj bin Muhammad ini. Hajjaj bin Muhammad teh Hajjaj bin Jurej teh ya. Kan tidak jelas. Hadis ini diriwayatkan sebelum pikun, sesudah pikun. Sebelum pikun. Nah, maka nanti caranya dibanding sama hadis yang lain. Ini kan mengatakan tidak digerak-gerakan. Ada seorang rawi yang dicurigai bahwa ia diriwayatkan geus limperan. Nah, geuning beda jeung batur jeung nusohi. Mengerti tidak? Jadi untuk menentukan seseorang itu pikun atau tidak, ucapannya sama tidak dengan ucapan yang lain yang sejaman dengannya, yang seguru seilmu. Julpi belajar mustolah di kelas. Ketika Julpi menjelaskan kepada yang lain, A kata Julpi teh. Kemudian ada lagi teman yang lain sama semua menjelaskan A. Ada babaturan seorang lain B. Ente pikun berarti. Nah beda ti batur. Seperti itu. Jadi musola itu sesungguhnya memberi pelajaran kepada kita untuk teliti dalam hidup, menerima ucapan. Pada riwayat ini tidak diketahui atau paling tidak diragukan apakah ia meriwayatkannya sebelum ikhtilat. Ikhtilat itu apa tadi? Pikun atau sesudahnya. Terhadap riwayat yang seperti itu hukumnya didiamkan. Apa istilah didiamkan? Tawakuf. Iya. Kan ini bentrok kan hadisnya ya. Ini mengatakan digerakkan, ini mengatakan tidak digerakkan. Apabila ada 2 hadis yang bertentangan, yang pertama dijama amalkan keduanya. Tidak mungkin engkau digerakkan, engkau henteu. Harus satu ini mah, tidak bisa. Yang kedua, apa yang kedua?
nasih mansuh. Kalau jelas tarikhnya. Sejarah dari dua hadis ini mana yang lebih dahulu? Oh, tidak jelas. Cara yang ketiga apa? Rojih, marjuh, tarjih. Diadukeun mana nu leuwih kuat. Ragu keneh, tos we dicicingkeun. Apakah keduanya atau salah satunya? Nah, ini disimpan teh satu. Kenapa ada yang satu lagi masohi gitu. Ih, resep diajar mustolah teh. Terus tadi yang beres ini. Pasal. Abi, ini beres dulu. Sok ya non, orang macar. Jadi hukumnya didiamkan atau dianggap lemah sebelum terdapat keterangan yang tegas atau ada rawi lain yang sikoh yang menyetujui riwayatnya. Kenyataan Hajjaj bin Muhammad menyendiri dalam periwayatannya ini, sehingga kalau kita periksa riwayat Amir bin Abdullah dari Abdullah bin Zubair, tidak kita dapati tambahan la yuharikuha kecuali dari jalan Hajjaj bin Muhammad. Lihat riwayat Ahmad dan Muslim. Kermah beda tambah sorangan. Eta masalah batur. Nya bedanya? Oh batur. Oh batur. Kumaha tak kaciri naon? Ciri itu salah sih. Kaciri limpeuranan. Cek babaturan teh. Manehna ngomong ke babaturan, libur, isuk libur. Naon tanggal beureum? Naon cenah tanggal beureum? Ketua DPR ulang tahun. Sana. Nanyakeun ka babaturan sejen. Libur henteu teh pengumuman libur. Ti kepala sekolah teu, ti guru henteu. Nah, eta mah beda ti batur. Bisa jadi pikun. Oh, padahal mah pengumuman asli nama sanes ketua DPR ulang tahun, tapi ketua DPR mengunjungi stadion aku di waktu libur. Nah, kedua, Muhammad bin Ajlan. Nah, ini yang dipermasalahkan nih. Muhammad bin Ajlan. Rawi ini dinyatakan sikoh oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Ijli, As-Saji, digunakan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lainnya. Tetapi Al-Bukhari tidak menggunakannya pada kitab sahihnya sebagai dasar atau hujah, tetapi hanya pada riwayat-riwayat mu'allaq sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh pada Muqaddimah Fathul Bari halaman 458. Jadi ini pun tidak lepas dari perbincangan. Apa hadis mu'allaq? Ires. Ente percaya karena Hadis yang wal sanad atau satu gugurnya itu. Israel ya, gitu. Insya Allah pan diajarnya di SMP. Ayeuna belajar di Senakma aya. Iya. Adapun tentang Imam Muslim, Ibnu Hajar menerangkan, hanya saja Imam Muslim mentahrinya sebagai mutabiat dan ia tidak menggunakannya sebagai hujjah. Tahzibut Tahzib jilid 9 341 342 halamannya, Mizanul I'tidal jilid 3 halaman 644 647. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bukan sebagai hadis inti. Muhammad bin Ajlan dianggap sebagai rawi yang sikoh, tetapi seorang mudalis. Apa mudalis? Seorang rawi meriwayatkan hadis tidak menyebutkan nama gurunya. Resepnya diajar musholanya. Belajar ilmu hadis.
Katakan Al-Hafidz Ibnu Hajar pada kitabnya Tabaqat Al-Mudallisin halaman 69 telah memasukkannya pada martabat ketiga dari rawi-rawi mudallis. Mereka para mudallis tidak dijadikan hujjah oleh para imam kecuali mereka menegaskan di dalam hadis-hadisnya yang menunjukkan bahwa mereka mendengar langsung. Mudallis itu kalau dia itu dicurigai tidak menyebut nama gurunya itu kalau dia menggunakan kalimat an, kan? Kalau gunakan selain an mah, oh mungkin dia tidak sedang bohong. Misalnya hadatsana telah menjelaskan kepada kami, hadatsani telah menjelaskan kepadaku gitu. Seseorang terdeteksi bohong dan tidak itu bisa kalau kita sudah dekat, sudah kenal. Misalnya babaturan urang mah lamun deket jeung kabogona wadul wae tah ciga kitu naon carmuk. Tapi si eta mah lamun kabogona mah sok jujur. Cud boga duit kalem aya tah gitu da aya kabogona. Pasti tukangan nginjem duit euy. Jujur eta mah dari hati yang paling dalam. Contoh eta mah jan. Emang itu benar saya sama murid. Muhammad bin Ajlan pada sanad hadis ini mu'ananat dibacanya mu'ananah, meriwayatkan dengan lafaz tadlisnya. Dengan demikian riwayat ini tidak dapat diterima, terutama kalau kita perhatikan riwayat Ahmad Al-Musnad li Imam Ahmad jilid 5 halaman 499 nomor 16100. Hebatnya Imam Ahmad itu dalam otaknya ada sejuta hadis. Kita berapa? Satu saja. La yasrobanna ahadukum ko iman bari dilanggar wae. Barang hakan lempang we sakilang hadis geus apal. Untung ku baturan kieu kur. Kema mun aya babaturan barang tuang bari mapah calukan. Tit ah gitu. Juga langsung ngadedod. Dalam riwayat ini Muhammad bin Ajlan menerima dari Amir bin Abdullah dengan lafaz tahdis, tidak tadlis. Yang pada riwayat ini tidak ada tambahan wala yuharrikuha. Ada riwayat lain, tapi tidak ada tambahan itu. Semakin curiga bahwa benar ieu jelema teh. Poho alias limperan. Selain bertentangan dengan periwayatannya sendiri, ia pun bertentangan dengan riwayat-riwayat lain, di antaranya periwayatan Utsman bin Hakim dari Amir bin Abdullah ibnu Zubair. Muslim nomor 579 yang juga tanpa tambahan la yuharrikuha. Jalan kedua, Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu. Ini jalur kedua ya. Ini riwayat ini nama orang yang menerima hadis. Pokoknya nama ayah liuran. Amir bin Dinar dari Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah dari siapa? Halaman selanjutnya. Abdullah bin Zubair. Tak dia. Itu jalurna. Dengan lafaz yang artinya
Sesungguhnya ia telah melihat Nabi berdoa seperti itu dan ia meletakkan tangan kirinya di atas pahanya. Ada kalimat tidak menggerak-gerakan? Tidak ada. Pada jalan sanad itu telat. Aya diwai mu'allal ma'lul diwai. Yaitu Hajjaj bin Muhammad telah diterangkan di atas. Hajjaj bin Muhammad ya tah limperan. Jadi hese ditebak hadisnya itu saacan limperan, saatos limperan. Dicurigai saatos limperan. Nah, beda jeung nu sahih. Dan Ibnu Jurej. Tah, ini Ibnu Jurej ya nu bermasalah. Nya, ieu bermasalah, ini aya masalah deui. Saha cenah Ibnu Jurej teh? Nama lengkap Ibnu Jurej adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurej. Ia seorang rawi yang sikoh. Dipakai oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dan yang lainnya. Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala jilid 6 halaman 332 menerangkan sebagai berikut. Riwayat-riwayat Ibnu Jurej banyak terdapat di Kutubus Sittah, Musnad Ahmad, Mu'jam At-Tabrani dan Al-Ajza. Walaupun demikian, Ibnu Jurej termasuk rawi yang mudallis, yang ketadlisannya itu telah dinyatakan oleh Yahya bin Sa'id, Ahmad bin Anbal dan Az-Zahabi. Tadi tadlis tidak menyebut nama guru. Pokoknya bohong intinya mah. Ibnu Jurej menyatakan ia mentadlis dengan lafaz an qala, ukhbirtu an fulan, hudditsu an fulan. Jadi an teh artinya teh dari. Kalau seorang meriwayatkan dengan kalimat an, kemudian beda dengan riwayat lain yang tidak menggunakan an, itu tercurigai dia bohong. Gitu. Harus menggunakan kalimat ini nih. Jadi dalam penerimaan hadis itu ada an, dari, ada haddasana, telah menjelaskan kepada kami, ada haddasani, telah menjelaskan kepadaku, ada akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, ada akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku. Nah, saat menggunakan an dia tercurigai. Beda jeung batur jeung ngagunakeun an, buah-buah ya masalah. Hebatnya para ulama dibanding-banding, dikumpul-kumpul lalu disimpulkan. Bari harita mah can aya maktabah syamilah, can aya laptop. Urang mah laptop boga teu bisa. Satu di antara asatid mualimin yang menuntut saya sok barudak sina praktek neliti hadis. Siap cenah. Sina katalar heula 105. Da lieur atuh praktek can katalar kitu. Wah, riuh. Jadi persiapannya padahal simpulan nama hiji sahih dhaif sakitu. Diterima teu hadis teh segitu. Kan tujuan mempelajari ilmu mustalah hadis untuk mengetahui diterima atau ditolak gitu. Tapi penelitiannya berhari-hari, berminggu-minggu. Mantak sing nyaraah ka ustad teh. Naon mangmeulikeun kitab untuk menentukan diterima atau ditolak gitu. Imam Ahmad memuji Ibnu Jurej yang ini ya. Dan menerima riwayatnya jika Ibnu Jurej dalam periwayatannya memakai lafaz akhbaroni atau sami'tu. Tetapi bila Ibnu Jurej berkata telah berkata si fulan dan dikabarkan kepadaku, ia membawa hadis yang munkar. Syiar A'lam An-Nubala jilid 6 halaman 328. Pada riwayat yang dipakai Ibnu Jurej menggunakan lafaz qala. Dengan demikian jelas tadlisnya itu, maka derajat riwayat hadis la yuharikuha adalah dhaif. La yuharikuha.
Kenapa dia kan? Insya Allah nanti kita lengkapi pembahasan ini harus dengan hadisnya. Intinya hadis yang digerak-gerakkan sahih. Hadis yang tidak digerak-gerakkan bertentangan dengan yang sahih. Selain bertentangan, mereka lemah. Selain lemah, berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain atau seripuh. Oh gitu, banyak orang nanti ajar. Pada akhirnya kita simpulkan Rasulullah sholatnya telunjuknya digerak-gerakan. Jika sudah dijelaskan seperti ini, kamu masih ragu sholatnya digerak-gerakan, harus dengan cara apa lagi saya menjelaskan? Terlepas dari rasa malu, takut, minder, yang disebut percis, itu urusanmu dengan Allah. Oh, itu percis. Yang jelas ilmu sudah sampai. Tidak boleh khianat kepada ilmu. Engkau akan dilaknat oleh Allah. Tidak berkah ilmunya. Maka jadi maksa aja itu. Lain maksa, evaluasi. Lain maksa kudu. Maka gerakanlah telunjuknya kecuali engkau menemukan dalil yang lebih kuat. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.